Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Wahyu Dwi Pusparina, Vinka Febriana, dan Hernanda Bagus, ingin menjelaskan tentang pengertian sumber hukum ilmu mawaris, sebab, dan halangan dalam pewarisan. 1. Pengertian ilmu mawaris. Kata mawaris berasal dari kata waris atau almirat. Waritsa yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian warga warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Pentingnya pengertian di balik ilmu mawaris bertujuan untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Tak jarang keluarga pecah bahkan hingga terjadi pertumpahan darah karena pembagian warisan yang dianggap tidak adil. A. Rukun waris. Terdapat 3 pihak yang wajib terlibat di dalam rukun waris, yaitu 1. Pewaris atau al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia. Kemudian hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Kedua, ada ahli waris atau al-waris, adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris atau al-muwaris, dan akibat memerdekakan budak. 3. Tirkah adalah harta warisan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus jenazah pewaris serta menyelesaikan utang piutang terkait dengan pewaris. B. Landasan hukum mawaris. Ilmu mawaris mengatur peralihan harta dan pewaris kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Sedangkan ketentuan pembagian warisan seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12. Dalam ayat tersebut dijelaskan siapa saja dan berapa besar bagian yang didapat oleh para ahli waris. C. Ada yang harus dilakukan atau hal yang harus diketahui dari ilmu mawaris. Ilmu mawaris belakangan dianggap sebagai ilmu yang langka karena hanya sedikit yang masih mempelajarinya. Akan tetapi, keberadaan ahli mawaris sangat dibutuhkan untuk menghindari perpecahan dalam keluarga yang disebabkan oleh berebut harta warisan. D. Pembagian warisan dalam agama Islam dilakukan secara adil. Pembagian warisan dalam agama Islam mengangkat derajat kaum wanita. Mawaris mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan warisan atau yang termasuk sebagai ahli waris. Mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mendapat warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu, misalnya seperti pembunuh. Begitu juga orang yang murtad dari agama tidak berhak mendapatkan warisan. Mawaris juga menyebutkan beberapa golongan yang menjadi hal waris secara rinci. Pembagian harta dalam ilmu mawaris memang berbeda dengan pembagian harta yang berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata. Bagi umat Islam, diwajibkan untuk menjalankan agamanya sebagai bukti ketaatan terhadap perintah agama dengan membagikan warisan berdasarkan syariat yang diatur. Sumber hukum ilmu mawaris. Sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.
Hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Ilmu faraid termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya. Oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya. Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris. Dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia. Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Nah, jadi beberapa sumber hukum ilmu faraid adalah Al-Quran, yang kedua hadis dari Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan. Yang ketiga adalah ijma dan ijtihad. Terdapat juga 3 golongan ahli waris menurut ajaran bilateral. Yang pertama, Zul Faraid atau biasa disebut juga sebagai Asyabul Furud atau Dzawil Furud. Yang kedua, Dzul Qorobat atau Asyabah. Yang ketiga adalah Mawali. Beberapa pengertian mengenai hukum waris yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, hukum waris menurut Vollmer merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris. Yang kedua, hukum waris menurut Pitlow adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Pengertian mengenai hukum waris juga dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam pasal 171 disebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing. 3. Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam. 1. Hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kekerabat dengan anak yang dilahirkannya, dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. 2. Hubungan perkawinan. Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya, demikian pula sebaliknya. 3. Al-wala, memerdekakan hamba sahaya atau budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala yang pertama disebut dengan wala al-ataqah atau subah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala al-mu'alah, yaitu wala yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya jika laki-laki disebut dengan al-mu'tiq, dan jika perempuan al-mu'tiqah. Wali penolong disebut maula, dan orang yang ditolong yang disebut dengan mawali. Kemudian yang terakhir, sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam. 1. Perbudakan. Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. 2. Perbedaan agama. Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muaris atau orang yang mewaris. Ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 3. Pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. 4. Berlainan negara. Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggali oleh muaris dan ahli waris, baik daerah itu terbentuk
kesultanan, kerajaan, maupun republik. Kemudian yang terakhir, murtad. Adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.